Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Bahkan jalan di tempat 1 menit sambil nonton YouTube aja tiap hari. Jadi konsisten 1 menit nonton YouTube juga sambil jalan di tempat tiap hari. Itu bisa jadi awal yang bagus. Selamat datang di segmen Mental Health on Talk. Segmen ini khusus akan membahas yang berkaitan soal mental health atau kesehatan mental. By the way, judulnya ini langkah kecil. Kali ini Bobby suka ya. Ada kecil-kecilnya kayak Bobby kecil. Iya. Bobby suka sesuatu yang kecil-kecil gitu ya. Iya, kan mewakili orang kecil gitu, Chris. Loh, jangan lari ke sana dong. Pemilunya udah lewat berapa hari lalu. Kan beberapa daerah ada yang susulan itu, ada yang kena banjir misalnya. Jadi ya suara Bobby masih ada pengaruhnya gitu, Chris, buat yang milih agak belakangan. Ya, Bobby kecil-kecil sudah melek politik ya, keren. Memberikan pilihan kan hak setiap warga negara Indonesia. Bener sih, cuma ngomongnya kok agak telat. Harusnya kan sebelum pakai hak suaranya sebelum pemilu. Bobby kan gak bilang cuma pas pemilu, Chris. Memilih peraturan kan juga bagian kita. Iya, tahu maksudnya Bobby kok. Udah, jangan bahas politik terus, capek. Berapa waktu ke belakang ini bahasnya di TV atau di sosial media politik, pemilu terus. Ya kan memang gitu. Iya. Oh ya lupa, kita kan bagian bahas pengembangan diri kan ya. Iya bener, makanya jangan ke situ terus. Oh iya. Oke, langsung aja bahas tentang langkah kecil ini. Bahas apa sih langkah kecil ini? Ada pepatah yang cukup terkenal, yang harusnya Sobat Poci sudah sering dengar ya. 1000 langkah dimulai dari 1 langkah pertama. 1000 langkah dimulai dari 1 langkah pertama. Jadi langkah awal Sobat Poci menentukan sekali dalam apapun keputusan yang Sobat Poci buat, dalam segi apapun. Bicara soal mengambil langkah awal, ada 2 pandangan besar yang saling berlawanan. Satu mulai dengan sebuah langkah yang besar, sesuatu yang revolusioner, sesuatu yang totalitas, besar-besaran gitu ya, perubahan total. Dan yang lain memulai dengan langkah yang kecil yang kelihatannya tidak penting gitu, kelihatannya tidak berdampak. Nah, sesuai dengan judulnya episode kali ini, aku lebih condong bahas tentang pentingnya membuat langkah awal yang kecil-kecil itu ya, yang kelihatannya remeh, kelihatannya tidak penting. Daripada langkah-langkah yang besar, kelihatannya hal yang jelas dan perubahan yang total. Bentar Reslu. Kenapa lagi barusan ini? Bobby memang suka yang kecil-kecil, tapi kali ini Bobby kurang setuju sih. Masa langkah besar tidak penting? Nah, aku tidak bilang langkah besar itu tidak penting ya Bobby ya. Memang langkah besar itu perlu dan berdampak, dan pasti ada pengaruhnya itu. Tapi untuk jangka panjangnya langkah kecil itu lebih menentukan untuk hasil konsistennya. Bobby salah nangkap ya. Iya. Yang besar kan kayak suatu gebrakan perubahan yang besar di satu hal. Bukannya juga bagus daripada yang kecil-kecil kayak tidak ada artinya gitu. Nah, aku lanjutin dulu penjelasannya ya. Bobby diam dulu, disimpan dulu tanya-tanyanya. Oh iya, lanjut Chris. Sudah disinggung Bobby tadi soal langkah atau gebrakan besar. Mungkin Sobat Poci juga pikirannya sama dengan Bobby tadi. Realitanya banyak kita lihat hal-hal yang terjadi besar-besaran dan masif, seperti penggunaan sosial media untuk hal-hal yang viral, apa-apa dimasukin ke sosial media untuk menyampaikan sebuah pendapat atau ide, bisa positif bisa negatif atau netral, atau contoh penggunaan yang lebih trendy atau lebih baru ya, seperti drone misalnya, untuk membantu manusia mengerjakan banyak hal. Itu kan juga perubahan yang sangat luar biasa besar. Di sini aku akan memberikan pandangan yang sedikit berbeda dan tentu saja agak berlawanan. Yang mau aku share ini kebanyakan dari buku Kaizen yang barusan aku baca. Buku ini membahas bahwa perubahan-perubahan kecil itu lebih berdampak dan bisa lebih diterima oleh pikiran Sobat Poci dalam jangka panjangnya dibanding sesuatu yang besar dan sesuatu yang totalitas begitu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Kita coba lanjutkan. Prinsip Kaizen seperti bisa ditebak dari namanya ya, itu asalnya dari Jepang. Kaizen itu menjelaskan dalam membentuk kebiasaan atau pola hidup baru, atau bahkan menghentikan kebiasaan lama, dimulai bukan dari sesuatu langkah yang besar, langkah yang masif,
Tapi dari hal yang kecil, hal yang remeh, hal yang sederhana, hal yang simple atau mungkin bahkan kayak gak berarti begitu. Aku coba jelaskan lewat satu contoh ya, agar Sobat Boci bisa paham maksudnya. Ini contoh real dari pengalamanku sendiri. Aku sempat berencana dulu untuk berinvestasi jangka panjang. Ya karena kalau aku pikir uang disimpan di bank itu ya nanti karena admin terus habis lah uangnya. Jadi ya aku masukkan sebagian, aku taruh investasi. Awalnya aku berpikir investasi itu harus besar, harus jumlah nominal besar gitu, karena supaya bisa lebih komitmen gitu ya. Uang sudah masuk besar, masa kita mundur, ya udah lanjut deh gitu, terusin gitu. Karena uangnya cenderung tidak terkumpul terus dalam jumlah itu, seperti aku pikirkan jumlah besar tertentu, jadinya wacana. Jadinya tidak investasi dulu selama beberapa bulan. Kemudian aku ikut sebuah acara mengingatkan lagi yang investasi. Oke, aku mulai tertarik lagi nih untuk ikut investasi. Lalu aku mulai sadar bahwa investasi itu tidak perlu harus jumlah besar. Akhirnya coba aku dengan hal yang modalnya kecil dulu. Memang imbal balik atau keuntungannya itu tidak besar begitu ya. Tapi aku lanjutkan terus. Jadi modalnya aku masukkan dikit-dikit. Kalau Sobat Boci pernah tahu, ya mungkin yang orang akuntan atau orang bagian keuangan tahu, prinsip investasi itu 20% dari gaji bulanan. Ada yang bilang seperti itu. Nah aku mulai, mungkin Sobat Boci bisa tebak, presentasinya itu kecil banget. Itu cuma 2%. Gitu. Jadi dari 20 ke 2% itu jauh sekali. Jadi aku cuma hanya 2% saja tiap bulan investasinya. Kecil sekali kan. Sampai sekarang pun aku masih mencoba memberikan atau menyisihkan 2% per bulan untuk investasi. Dan hasilnya sekarang mulai kelihatan sih. Aku gak bisa tunjukkan, takut sombong. Dan memang gak ada artinya sih mas ya. Jadi ya gak aku tunjukin. Bulan depan memang aku mau tambahkan lagi modalnya sedikit lagi, lebih dari 2% pastinya untuk investasi. Memang ya tidak langsung kelihatan jangka pendek, tapi hasilnya sedikit bersabar, butuh proses yang cukup lama, maka akan jadi suatu kebiasaan yang berkelanjutan. Seperti pepatah kalau batu itu ditetesin air terus, meskipun itu hanya satu tetes gitu, tapi sedikit demi sedikit batunya akan lapuk, batunya akan ada lumutnya, batunya akan hancur, terkikis. Nah, dari pengalamanku juga yang tadi aku barusan bahas, Sobat Boci juga bisa belajar. Perubahan itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar dan luar biasa. Prinsip Kaizen ini bisa diterapkan di seluruh aspek, mulai dari menurunkan atau menaikkan berat badan sampai menghentikan kebiasaan buruk. Nah, sampai sini Bobby sudah paham gak konsepnya? Paham sih, tapi masa ya boleh sih mulai sekecil itu? Cuma mulai 2%. Kapan kayaknya? Yo, investasi bukan mikir soal kayanya. Investasi mikir bahwa itu jangka panjangnya ke depan buat simpanan kita nanti. Ya boleh-boleh aja kok mulai dari kecil itu. Kenapa? Karena otak kita lebih bisa menerima informasi baru atau sesuatu yang baru kalau masuknya itu sedikit demi sedikit. Jadi bukan langsung dalam jumlah besar. Kalau enggak otak kita akan nolak. Otak kita akan cenderung tidak mau bekerja sama lah untuk mengerjakan kebiasaan baru itu misalnya. Oh, berarti kalau mau menurunkan berat badan misalnya, daripada all out gitu ya, beli membership gym sebulan langsung atau beli peralatan olahraga satu set di rumah, mulai olahraga kecil di rumah gitu ya, bisa ya. Nah betul. Bahkan jalan di tempat 1 menit sambil nonton YouTube aja tiap hari. Jadi konsisten 1 menit nonton YouTube juga sambil jalan di tempat tiap hari, itu bisa jadi awal yang bagus. 1 menit olahraga itu dapat apa, Chris? Masa ada hasilnya cuma tiap hari 1 menit doang? Chris ini kok menyesatkan orang lama-lama? Enggak menyesatkan. Memang bisa mulai dari hal sekecil itu. Oke, aku lanjut jelasin. Seperti aku bahas barusan sama Bobby, otak Sobat Boci itu lebih bisa menerima suatu perubahan dalam dosis kecil. Bila perubahan itu terjadi secara besar dan total, maka otak Sobat Boci akan menolak dan tidak termotivasi melanjutkannya. Mungkin bisa jalan beberapa waktu dan itu berhasil gitu ya, tapi karena otak ini terus menolak, akhirnya ya akan berhenti di tengah jalan. Di sini ada disclaimer sedikit bahwa bukan berarti cara perubahan dan berhenti total itu tidak berhasil sama sekali. Bagi sebagian orang mungkin bisa, atau istilahnya cold turkey gitu ya. Jadi kalaupun dingin maksudnya kayak bener-bener stop apapun gitu, stop habis gitu. Itu mungkin ada pengaruhnya, bisa. Tapi bagi kebanyakan orang, mulai dari langkah kecil itu lebih berdampak dan bisa lebih konsisten. Tentu yang seperti tadi contohnya tentang olahraga itu ya, tidak harus 1 menit terus itu.
Ya memang benar kata Bobby ya tadi, mana sehatnya, mana ada dampaknya. Tapi mulai dari itu bisa kita naikkan sedikit demi sedikit, lama kelamaan supaya nggak bosan dan merasa itu terlalu mudah. Kalau terlalu mudah kita jadi males itu. Nah terus tadi kenapa kok nyambungnya ke YouTube gitu? Nonton 1 menit, nonton YouTube 1 menit sambil jalan gitu. Karena otak kita butuh reward. Otak kita tuh butuh hadiah, butuh sesuatu penghargaan gitu. Tadi contohnya YouTube, tapi bisa jadi hal yang simple gitu. Asal ada 2 kriteria. Pertama itu dia tidak mahal, kedua itu dia gampang didapat. Jadi kalau ada 2 kriteria itu kita buat reward kecil-kecil di depan supaya kita jadi lebih termotivasi nih. Habis selesai 1 menit mungkin kita naikkan 5 menit. Habis itu mungkin bisa jadi 10 menit, mungkin bisa sampai ke gym untuk aktivitas yang lebih lama. Mulainya dari yang kecil dulu. Oh ya, Bobby ingat pepatah apa itu? Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Berarti perlu rajin dengan langkah-langkah kecil, teratur dan konsisten, lalu mulai ditambah, meningkat gitu ya, tambah jauh gitu ya. Nah betul Bobby. Satu lagi yang terakhir, perubahan itu butuh proses dan waktu yang tidak sebentar. Jadi Sobat Poci harus bersabar untuk lihat hasilnya. Tidak ada cara instan dengan perubahan lewat konsep Kaizen ini. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Bobby akhiri episode ini dengan quote of the day dari Mark Twain. Courage is resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear. Keberanian itu ketahanan melawan rasa takut, menguasai rasa takut, bukan kehilangan rasa takut. Dari yang sudah dibahas tentang langkah kecil, langkah paling awal sebenarnya yang mau disampaikan Bobby dan Chris di episode ini, Sobat Poci harus melawan rasa takut Sobat Poci dan menguasai rasa takut tersebut. Karena kalau misal Sobat Poci punya mimpi yang besar dan keinginan yang besar, maka juga pasti ada rasa takut yang besar. Jadi harus mulai terbiasa melawan dan menguasai rasa takut, bukan sama sekali dihilangkan begitu. Share episode ini ke teman-teman Sobat Poci ya. Boleh juga komen dan review Poci di platform audio. Sobat Poci bisa ngobrol ke Bobby dan Chris lewat pesan suara loh. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin. Bye bye.